Hai, saya kembali lagi, John, dari instansi RSD. Di sini saya akan mengerjakan lampiran 12 pelaksanaan swakelola. Ya, Eh, seperti tadi eh, kita sudah melihat bersama-sama tentang kontrak swakelola. Berikut ini eh, pelaksanaan ya, pelaksanaan swakelola. Yang pertama, penyedia mengajukan usulan materi eh, bahan, sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga kerja ya untuk memulai pelaksanaannya. Di sini seperti tabel yang sahabat pengadaan bisa lihat, yaitu usulan kebutuhan material, bahan, sarana, prasarananya. Di atasnya ada KOP ya, KOP Dinas Kesehatan, dan juga nama pekerjaannya, eh, pengadaan, penyuluhan, penjagaan stuntingnya bagi ibu hamil di 10 kecamatan ya. Periode 18 Mei 2024 ya. Pertama, bisa sahabat pengadaan lihat material bahan ya, pengajuan kebutuhan volume satu paket ya. Satu paket ini karena di dalam terdiri ada transport, konsumsi, alat peraga, dan penyimpanan data. Satu paket, total biayanya 3.100.000 rupiah. Tanggal digunakan 18 Mei 2024. Yang kedua, sarana prasarana peralatan. Volumenya juga satu paket karena di dalamnya ada pembuatan laporan, administrasi ya, yaitu 3.500.000 rupiah. Tanggal digunakan 18 Mei 2024. Tiga, tenaga kerja ya, volumenya 6 orang per hari ya, jumlahnya atau total biayanya 13.400 rupiah. Tanggal digunakan 18 Mei 2024. Keterangannya di dalamnya ada honorariumnya ya. Diajukan oleh tim pelaksana Okta Antriansa, tanda tangan, disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, tanda tangan Yanis Paren. Itu dia ya, usulan kebutuhan material, bahan, sarana dari tenaga kerja. Ya. Nah, yang berikut ya, yaitu laporan penggunaan material setelah diusulkan, disetujui oleh PPK, maka dibuatlah laporan penggunaan material atau yang tadi telah diusulkan, disetujui. Seperti biasa, bentuknya laporan penggunaan material seperti yang sahabat pengadaan lihat. Di atasnya ada KOP institusi atau instansi, yaitu Dinas Kesehatan. Alamatnya, judul dokumen, yaitu laporan penggunaan material, bahan, sarana, peralatan. Seperti yang tadi diusulkan, ya, ada 3 bagian, yaitu material, bahan, sarana, prasarana, ya. Volume juga tadi sama, satu paket, ya. Jumlahnya 3.100.000, volumenya juga sama satu paket untuk realisasi. Jadi dianggap realisasinya tadi semua digunakan habisnya, tidak ada sisa. Nah, ini laporannya. Jika ada sisa bisa ditulis atau kurang bisa ditulis ya di dalam kolom keterangannya. Itu untuk laporan. Nah, cap tanda tangan ya tim pelaksana Okta Hendriansa, diverifikasi ya atau diperiksa oleh tim pengawas ya. Dalam hal ini yaitu Dani Siswadia. Seperti pada skenario kita pada buku kerja ya, ada tim pengawas. Yaitu tadi laporan eh, kebutuhan. Setelah dilaksanakan ya, tadi itu kan sudah
dilaksanakan ditandai dengan laporan ya, penggunaan biaya, peralatan ya. Nah, setelah dilaksanakan surat permohonan penyerahan hasil ya, ini kalau sudah dilaksanakan kegiatan. Nah, maka eh, organisasi profesi atau penyedia eh, membuat surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum diserahkan harus membuat SPPH dulu ya. Dibuat kopnya, kop organisasi, ikatan bidang, alamat. Nah, seperti biasa, surat ada nomor, ya, nomor dari mereka, institusi atau organisasi mereka, 51 SPPH ini kode, ya, kode jenis dokumen atau surat. Nah, ini kode organisasi mereka, ini kode bulan, ini tahun keluarnya dokumen atau surat ini. Realnya permohonan penyerahan hasil. Nah, surat permohonan ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X di tempat. Ya, nah ini dia bentuk suratnya. Sobat pengadaan bisa lihat. Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 Kecamatan Kota X. Dengan ini, kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak nomor 603 PPK Dinkes Romawi 5 2024. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Ketua Tim Pelaksana Okta Adriansa. Ya, ya, ini suratnya dikirim ke PPK. Setelah PPK menerima surat permohonan, PPK menugaskan ya tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pekerjaan. Ya, setelah selesai diperiksa, maka dibuatlah berita hasil pemeriksaan. Ya, nah, ini bentuknya. Sahabat pengadaan bisa lihat bentuk eh, berita acara hasil pemeriksaan ya. Nah, sebelumnya kan tadi sudah dikirim dulu oleh tim pelaksana permohonan. Setelah PPK menerima, PPK menugaskan ya tim teknis atau tim pengawas untuk memeriksa. Nah, setelah hasil pemeriksaan, dibuatlah berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan. Ini seperti contoh ya, judul dokumen atau surat berita acara nomor ya 604 ya. Nomor ini dengan kode PPK BHP Romawi 5 2024. Seperti biasanya dalam berita acara pertama menjelaskan hari atau waktu pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Dani Setiawan NIP 19080000 yes. Jabatan Ketua Tim Pengawas yang bertindak atas nama tim pengawas berdasarkan surat penetapan tim pengawas swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 Kecamatan Kota X. Nah, kedua, nama Okta Adriansa NIK 9116000002, jabatan Ketua Tim Pelaksana yang bertindak atas nama tim pelaksana berdasarkan pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 Kecamatan Kota X. Berdasarkan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan nomor 51 SPP HP IB Romawi 5 2024, maka pekerjaan pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 Kecamatan Kota X sesuai kontrak swakelola nomor
603 PPK Dinkes nomor 5 2004 tanggal 8 Mei 2024 telah selesai dilakukan pemeriksaan penilaian penguji coba kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi tercantum dalam kontrak swakelola, maka disimpulkan bahwa pekerjaan ini telah sesuai dengan kontrak, ya. Itu isi dari berita acara. Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran berita acara ini. Di dalam berita acara juga ada lampiran. Demikian berita acara hasil pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar diterbitkan berita acara serah terima dari pelaksana swakelola ke PPK. Ketua tim pengawas atau yang memeriksa Danis Siswadi NIP 1980 sekian-sekian. Ketua tim pelaksana Okta Hendriansa NIP 91160 sekian-sekian. Ya, itu dia berita acara yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya. Berikut ini lampirannya seperti sahabat pengadaan lihat dari berita acara. Lampiran berita acara, nomor, tanggal, ya, judul, pemeriksaan hasil pekerjaan. Di sini lampirannya, ini dari segi biaya. Nah, jika sesuai, ditulis sesuai. Kalau tidak sesuai, diberikan catatannya. Berikut biaya kegiatan, biaya personal, biaya pembuatan laporan, biaya administrasi. Nah, itu untuk dari segi biaya. Terus kelengkapan dokumen pendukung. SK tim pelaksana sukelola, surat penugasan sebagai narasumber, berita acara pelaksanaan penyuluhan, laporan kwitansi pembelian ATK, alat bukti lainnya yang sah, dokumen kegiatan penyuluhan, daftar hadir peserta, dan pemateri. Nah, jika pemeriksaannya sesuai, ditulis sesuai pada kolom, ya. Kalau tidak sesuai, ditulis tidak sesuai. Tidak sesuai, kenapa? Diberikan catatan. Karena sesuai semua, maka kami tidak memberikan catatan dan referensi. Nah, untuk realisasi keuangan juga masuk dalam lampiran, ya, biaya personal, ya, pada rencana realisasi, ya. Kalau ada selisih, selisihnya berapa, ya. Jadi sahabat pengadaan dalam realisasi keuangan juga dimuat dalam berita acara, ya. Ya, di sini biaya personal ketua tim 2 juta. Realisasi 2 juta. Honorarium 2.800.000, realisasi 2.800.000. Yang berikut biaya kegiatan transportasi, dokumentasi, konstruksi tim, ya. Rencana 1.250.000, realisasi 1.250.000. Berikut biaya pembuatan laporan dan biaya administrasi, ya, direncanakan sama dengan realisasi. Artinya untuk biaya yang direncanakan dan yang terrealisasi ya, digunakan semuanya 100%, ya. Apabila ada selisih atau terjadi perselisihan antara rencana dan realisasi, boleh diisi, ya, kolom keterangan. Dan setelah itu, ketua tim pengawas menandatangani Danis Swadi, NIP sekian-sekian, ketua tim pelaksana Okta Hendriansa, NIK sekian-sekian. Nah, itu untuk lampirannya, lampiran daripada berita acara. Ya, setelah berita acara ditandatangani, sekarang hasil pemeriksaannya, sekarang berita berita acara serah terima, ya. Ya, serah terima dari ketua tim pelaksana ke PK, ya. Seperti biasanya, judul dari dokumen atau surat berita acara serah terima, nomor, ya, 605 PPK berita acara serah terima nomor 5 2004. Seperti biasa,
waktu atau pembuatan berita acara pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2024. Kami yang bertantangan di bawah ini. Yang pertama, nama Yohanes Baren, saya sendiri. Ini 1980, sekian-sekian, dan seterusnya. Jabatan pejabat pembuat komitmen. Kedua, nama Okta Hendriansa. Jabatan Ketua Tim Pelaksana yang bertindak atas nama Tim Pelaksana Swakelola berdasarkan surat penetapan Tim Pelaksana Swakelola pengadaan penyuluhan penjagaan stunting bagi ibu hamil di 10 Kecamatan Kota X. Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan nomor 604 PPK BAHP Romawi 5 2004, dengan ini menyatakan bahwa pejabat pembuat komitmen menerima hasil pekerjaan pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X yang diserahkan oleh tim pelaksana swakelola berdasarkan kontrak nomor 603 PPK Dinkes Roma 5 tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004. Demikian berita acara setelah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya. Pejabat pembuat komitmen, saya sendiri Yohanes Baren, NIP sekian-sekian. Ketua Tim Pelaksana Okta Hendriansa, NIP sekian-sekian. Nah, apabila PPK menerima eh, pekerjaan, maka PPK dan tim pelaksana menandatangani ya berita acara serah terima ini ya. Nah, tetapi apabila PPK tidak menerima hasil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan, maka PPK meminta penyedia atau tim pelaksana untuk eh, memperbaiki atau menyanggupi pekerjaan yang telah disepakati sebelum diserahkan. Nah, jadi sahabat pengadaan seperti itu eh, untuk tahapan misalnya serah terima pekerjaan yang dituang dalam bentuk berita acara ya, seperti yang sahabat pengadaan lihat ya. Ya, setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari tim pelaksana, maka PPK membuat laporan penyerahannya. Itu tahapan dari penerimaan hasil pekerjaan ya. PPK membuat laporan penyerahan barang jasa ya. Seperti pada dokumen ini atau surat ini bentuknya ya, ini laporan penyerahan hasil pekerjaan Kota X tanggal 24 Mei ya. Nah, tanggal 24 Mei setelah diserahkan tadi 22 Mei. Jadi kita buat laporan atau penyerahan ke KPA 24 Mei. Seperti biasa nomor 605 PPKL atau kode LPB, laporan penyerahan barang nomor 5 2004. Sifat rahasia, lampiran satu berkas perihal laporan penyerahan barang jasa ditujukan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kota X di tempat. Berdasarkan, ini bentuk suratnya, berdasarkan berita acara serah terima nomor 605 PK, berita acara serah terima Romawi 5 tahun 2004 pada tanggal 22 Mei 2004 dengan ini dilaporkan bahwa pengadaan barang dan jasa penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola nomor 603 PK Dinkes nomor 5 2004 pada tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan beserta dokumen pengadaan barang jasa pada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Demikian
menjadi untuk menjadi periksa. Pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X, Yohanes Barens sendiri, NIM sekian-sekian. Ya, ini adalah proses akhir dari suatu eh, pekerjaan kontrak, yaitu menyerahkan atau ya melaporkan kepada PA, pengguna anggaran, ya, sebagai penanggung jawab daripada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ya, nah, demikian sahabat pengadaan, penjelasan kami eh, untuk pengadaan, ya, pekerjaan pengadaan secara sekolah swakelola tipe 3, ya, yang dikerjakan oleh Ikatan Bidan Indonesia atau organisasi profesi, ya. Demikian, semoga bermanfaat.